Fatin. Fatin izin telat nih, laptopnya masih error. Oke. Rahkan. Renata. Hadir, Miss. Restu. Zahronisa. Hadir, Miss. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita di paket 8 ya. Apakah kita sudah membahas ini? Symbiotic relationship, apakah sudah? Belum ya? Baik. Kita bahas sampai 7 sudah semua kan ya? Yang ke-7 ya? Oke. Baik. Untuk yang selanjutnya paket 8, nomor 13 sampai 16 bisa dibaca dulu, kemudian dikerjakan. Mungkin sekitar 15 sampai 20 menit untuk membaca dan mengerjakan. Ini matkulnya adalah biologi. Simbiosis.
Kayaknya ada penyusup deh. Ini di sini di Zoom ini, tapi nggak tak admin. Namanya aneh kan? Ini sudah pas ini anaknya nihil ini. Ini anaknya sudah nihil. Gak tahu. Ya udah biarin. Nah, pelan-pelan follow. Hanya tadi karena ada yang namanya menggunakan nama follow. Dua akun dah. Oh. Apakah kalian ada yang menggunakan dua akun? Tidak. Kalau ada yang mau menggunakan dua akun, tolong konfirmasi ya. Biar saya tahu. Oke, Abraham sudah di
Aku usah sekolah, Ma. Mama iki senengane nek ngomong gak ana liya kok. Apakah ada di antara kalian yang menggunakan dua akun? Yang satunya bernama Pola CP. Nggak ada ya? Bukan kalian ya? Bagian di admin apa enggak? Anak-anak nggak ada. Bukan nama Indonesia, nggak usah di-edit aja deh. Langsung saja kita bahas ya. Sebelumnya, is there any one of you who can tell me what is the content of the text? Apakah ada yang bisa menyampaikan atau menceritakan teksnya ini berisi tentang apa? Gitu. For many years, scientists have recognized numbers in beauty, erosion, and Coba, iya, dan binatang, Miss. Di tasnya kah ini? Iya, Miss. Iya, gimana? Berisi tentang? Simbiosis antara manusia.
Terus human ada and lagi? animal species. Erosion dari Jadi ilmuwan itu meneliti hubungan simbiosis yang berkembang antara spesies manusia dan binatang. Hubungan ini sudah dikategorikan sebagai simbiosis mutualisme. Terus selain mutualisme ada apa lagi? Ada hubungan sinantrofi. Nah, apa itu sinantropi? Hubungan sinantrofi hubungan antara manusia dengan hewan, Miss. Iya, hewan yang bagaimana? Yang kayak manusia itu memelihara hewan peliharaan. Oke. Itu ada di paragraf kedua. Oke, di Tasya. Terima kasih. Penjelasannya benar ya dari di Tasya. Bagaimana? Di paragraf 1 dijelaskan bahwa for many years scientists have recognized a number of symbiotic relationships that develop between human and animal species. Jadi selama beberapa tahun itu ilmuwan itu telah mengkategorikan sejumlah hubungan simbiosis yang terjadi antara manusia dan hewan. Nah, umumnya hubungan ini itu dikategorikan sebagai mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. In the case of wild animals and domestication, in the cases of livestock and companion animals. Recent studies, however, suggest that there should perhaps be another category. Jadi, penelitian baru-baru ini itu mengindikasikan bahwa seharusnya ada kategori lain yang mendeskripsikan hubungan antara the creature that seem able to set within human societies, benefiting from certain human behaviors while nonetheless remain wild. Sampai mana tadi? Iya, harus sebaiknya atau seharusnya itu ada kategori lain gitu, selain 3 simbiosis yang 3 tadi. Selain mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Gitu. Nah, kategori yang lain itu adalah yang menggambarkan makhluk yang berada dalam human societies atau di masyarakat yang memberikan manfaat kepada manusia while nonetheless remaining wild. Sementara mungkin mereka itu masih tetap liar. Di paragraf kedua disampaikan bahwa untuk in order to more fully comprehend this phenomenon commonly referred to as sinanthropy. Nah, ini adalah kategori yang keempat harusnya. Ini disebut dengan sinanthropy ini. A new breed of scientists has developed. Jadi a new breed of scientists, jadi para ilmuwan baru yang telah mengembangkan sinanthropy ini. Traditionally, the field considered most prestigious and thus most likely to draw financial support have been thus centering on exotic and endangered animals or those animals actively used as labor, companionship, or food stock by humans. Secara tradisional, bidang-bidang yang dianggap prestis ya, atau yang mendapatkan dukungan dana, have been the centering on exotic and endangered animal. Jadi kan tadi para ilmuwan mengembangkan sinanthropy ini. Nah, ada beberapa bidang yang mendapatkan nampaknya mendapatkan dukungan dana, khususnya
atau fokusnya centering on exotic and endangered animal itu adalah hewan-hewan yang eksotis atau bagus gitu ya, dan mau punah, endangered, bahaya, terancam punah. Or those animals actively used as labor, atau hewan-hewan yang secara aktif digunakan sebagai tenaga kerja. Kemudian hewan-hewan pendamping, companionship, or food stock, atau hewan-hewan yang menjadi bahan makanan. Seperti itu. Okay. Species that we categorize as having synanthropic relationship with humans, however, fall into neither category, as they tend to be both common and local. Spesies yang dapat dicirikan memiliki hubungan sinantropik dengan manusia, bagaimanapun juga itu nggak berkategori gitu ya, tidak masuk dalam kategori. Dan mereka itu cenderung umum dan lokal. Nah, namun ironically, it is those very species with which humans most interact on daily basis. Jadi sebenarnya mereka adalah hewan-hewan yang manusia itu sering berinteraksi dalam kesehariannya. So perhaps it is fortuitous that at long last curious individuals have begun to study the species on a more serious basis. Jadi mungkin kebetulan bahwa individuals, jadi individuals di sini adalah orang-orang itu telah mempelajari spesies-spesies tersebut secara lebih serius. Urban wildlife, such as rats and pigeons. Urban wildlife itu adalah satwa liar yang maksudnya yang ada di kota. Misalnya adalah tikus dan merpati. Mungkin tidak terlihat, may not draw the admiring looks that a cassowary or koala do. Mungkin tidak terlihat semenarik cassowary atau koala. But most people living in the metropolitan areas will interact with the former on regular basis, while never seeing the latter outside the zoo. Namun penduduk metropolitan yang berinteraksi dengan will interact with the former dengan makhluk yang lebih dulu ada ya, former itu berarti yang sebelumnya. On a regular basis, we never seeing the latter outside the zoo. Yang tidak pernah terlihat di kebun binatang gitu. Kayak tikus dan merpati itu kan bukan hewan yang berada di kebun binatang. Okay, let's go to number 13. According to the passage, the word synanthropy could best be defined as. Apakah sudah ada yang menemukan jawaban dari nomor 13 ini? Farhad nampaknya mengangguk. What is your answer for number 13? Menurut saya yang D, Miss. Oke. Kenapa bukan menjawab yang A? Karena feeling saya yang D sih, Miss. Oh, feeling. Oke. Tapi feelingnya benar ya. Jawabannya memang D. Jawabannya yang D. Kenapa yang A kok bukan D? Itu kan yang A itu mutual beneficial relationship. Kalau mutually beneficial kan saling menguntungkan. Kalau saling menguntungkan tadi kan namanya bukan sinantropi tapi mutualism. Yang A jelas bukan. Kemudian sinantropi tadi kan salah satu tipe simbiosis yang terjadi antara manusia dan hewan. One type of symbiosis that occurs between humans and animals. It's called as sinantropi. Seperti itu. Oke. Number 14. The author of the passage refers to the cassowary in order to, berarti ini kita fokus di paragraf ketiga. Penulis itu merujuk cassowary itu untuk apakah tadi? Tadi dibandingkan dengan rats ya tadi ya.
Dan itu kan sangat berlawanan gitu ya. Such as rats and pigeons may not throw the admiring looks like a kasuari and koala do ya. Sangat berkawan. Kalau kasuari kan biasanya lebih menarik. So which one is the answer? The author of the passage refers to the kasuari in order to dia Aurelia, what is your answer? Yang A. Yang A, oke. Tasya, what about you? Gimana di Tasya? Saya bingung antara A sama E, Miss. Oke. Siapa ya lagi ya ditanya ya. Faresta. Oke, satu tangan berteman menjawab soal berikutnya. Saya Miss. Yang A. Oke. So, what is the main idea of the first paragraph? Ya, jadi jawabannya memang benar yang A ya. Contrast its exoticism with the more familiar figures of red and pigeons. Jadi berkebalikan ya. In order to contrast, untuk mengkontraskan, apa yang mengkontraskan itu bahasa Indonesianya? Contrast its exoticism with the more familiar figures of red and pigeons. Ada di paragraf ke-3. Oke, number 14. Jawabannya adalah yang A. Next, number 15. According to the passage, all of the following studies would traditionally be likely to receive funding, except kecuali. Berdasarkan teks tadi ya, beberapa penelitian di bawah ini traditionally akan menerima atau akan menerima pendanaan, kecuali. Coba dilihat di paragraf kedua tadi. The field that considered most prestigious and that's most likely to draw financial support itu siapa saja. Setelah itu baru kita cocokkan di nomor 15. Ini kecuali, berarti yang bukan, yang tidak. Kemudian di sini ada dua teori ya. There are few theories that explain missing from physics criteria. Ada dua teori. Yang pertama, teori menggunakan kawin segala ya, inbreeding dalam paragraf pertama. Dan yang kedua, teori menggunakan receive funding, kecuali. Itu tadi di paragraf pertama mengenai awal mula 15. ada dua teori di dalamnya. Ya. Perlu diketahui bahwa tadi area-area penelitian yang secara tradisional didanai dengan baik adalah area-area yang berhubungan dengan hewan yang eksotis atau hewan yang terancam punah, yang pertama. Yang kedua adalah hewan yang digunakan sebagai tenaga kerja. Terus yang ketiga, hewan yang digunakan sebagai hewan pendamping. Hewan pendamping itu kayak kucing, anjing, itu kan hewan pendamping manusia ya. Kemudian adalah hewan yang terkait dengan menjadi bahan makanan. Ayam, ikan. Nah, berarti yang bukan. So, which one? C. C. Research predicated to mapping the location of raccoon, but why raccoon? But the raccoon is like mati dong nanti. Oh iya, yang mau angkat jemuran boleh. Ini soalnya ada yang izin angkat jemuran dulu. Iya nggak apa-apa. Ini cuacanya emang mendung, tapi masih tanpa hujan ya. Mungkin sebentar lagi akan dengan hujan. Oke, kita langsung menjawab ya. Itu tadi adalah cerita mengenai saya jawaban nomor 17. Mapping. Yeah, like Kalau bicara mengenai mapping jenis air, berarti mata kita ada di pada mapping the location of raccoon
habitat again area of high human population this. Tapi itu suara tadi itu terakhir adalah Kalista Putri. Kalista Putri saya akan memilih teman untuk menjawab. Oh Mesha, maaf, terima kasih ya. Mungkin nanti bingung dan dulu. Oke Mesha, silakan bikin temannya untuk menjawab. Oke, apakah sudah menemukan jawaban nomor 15? Adakah yang mau memberikan pendapat? Terima kasih Mesha. Saya Pino, silakan dijawab nomor 17. Nomor 17 itu mengenai Dimitri Belyaev ya. Jadi dia itu ada ditemukan di bagian berapa tadi tentang Pak Dimitri ini? Ya. Research group dedicate. I think okay. Nanti kalau selesai di-admit ini penyebabnya. Dimitri ada di pasal ketiga ya, Regino. Menandai kontur Which of the following can V two species which is at which homonymous in the list. Ya, yang mana? An experiment. Coba kita cek ya. Coba kita ya cek yang A. An experiment designed to monitor milk production of dairy cows. Ini berarti terkait dengan hewan-hewan yang menjadi stok ya, stok bahan makanan. Berarti ya iya termasuk. Oke. Yang B. A survey of the population of ice, a rare type of lemur. Di sini ada rare type, jarang. Oh, ini berarti sesuatu yang bisa terancam punah. Berarti dia juga termasuk. Yang C. A research group dedicated to mapping the location of raccoon habitats against areas of high human population density. Raccoon itu hewan apa ya? Coba saya lihat raccoon itu. Apakah seperti serigala? Enggak. Enggak, Miss, kayak Tupai. Kayak apa? Oh, ini ya kayak yang kayak mirip kucing anjing gitu ya. Oke, bentar. Yang C. Kita cari yang D dulu. A joint venture between an animal shelter and correctional facility designed to measure the effect of animal companionship. Nah, ini berarti kan termasuk tadi kan disampaikan companionship kan termasuk. Berarti ya. Yang E, tagging endangered California condors. Nah, ini sudah ada kata-kata endangered California condors, berarti condor at birds, berarti kan sesuatu yang juga bisa terancam punah. Berarti yang bukan itu yang C. Iya, benar. So, the answer is C. Oh my god. Okay. Number 16. The author of the passage would be most likely to agree with which of the following statements. The author of the passage told me compare with the following statement of fact. Terima kasih Revino dengan jawabannya. Next, halo? Nomor 16. Koneksinya error mungkin? The government on the World Health Organization. Bekas ya. They have never become fully incorporated into the ecosystem. Itu pikir kami sepakat gitu. Yang pilihin gitu ya. Oke, The scientists were willing to dedicate their time to let's berdasarkan teks yang manakah ciri dari domestic dog that is not found in wolf, yang tidak ditemukan dalam wolf. Tadi dikatakan bahwa domestic dog ini adalah turunan dari wolf, serigala ya. Berarti manakah nomor 18 jawabannya? Silakan, Rizky. Apakah jawabannya E? Itu ya. Di sini dikatakan bahwa anjing yang dijinakkan tidak pernah pergi berburu. Nah, jadi pilihan A itu cuma primarily for food. Jadi itu salah. Yang A.
16. Coba yang belum jawab siapa ya? Anjing memiliki perubahan tanda-tanda. Maharani, what is your answer for number 60, Maharani? Bentar, Miss, ya, saya juga masih nyari. Sehingga jawaban yang paling benar ada di paragraf terakhir. Nah, kita mengatakan ya, mengatakan bahwa Get scholarship to our son. terakhir di Apa yang udah? paragraf kedua Maharani, itu centennial capacity nomor 16, menjawab apa? for Kita tanya yang lain coba. Iya, Maharani, jawab apa? Yang B, Miss. D? Ya, yang B. Oke. Coba Rakan, what about you, Rakan? Saya D. Oke, Naswa? Naswa? ulang lagi nomor 19. Mungkin sekarang teman-teman menjawab. Tadi pertanyaannya adalah the author of the passage would be most likely to agree with which of the following statement. I don't know. Sebentar. Terus apa ya? Dari first paragraph. Ingat tidak? Tadi di paragraf pertama itu dijelaskan pengantar dulu bahwa bedrock itu turunan dari wolf ya. Kemudian juga ada dua teori ya. But they is not fully dedicated to time to listeners with many other living organisms fall in the planet. The government of the world has a responsibility to support scientific studies. Ratwa, coba Ratwa, what is your answer? Jawabannya paling tepat sudah. Halo? Benar sekali. Ya atau I. It presents two hypothesis for a particular experience. Jadi itu caranya ya, ada dua hipotesa. Oke. Kita Ratwa jawab yang A, baik. Kita cek jawabannya ya. Kita coba dari yang E dulu. It is more important to study the animal species that serve our immediate territory than it is to study those that we are likely to see only inside the zoo. Di teks tidak menyebutkan tentang hal ini ya, bahwa mempelajari spesies binatang It's not pigeon like rats, you know. immediate territory yang berada di perbatasan. Kenapa jawabannya A? Penulis mendukung dan mempelajari hewan-hewan lokal. Tidak ada dalam bacaan yang mendefinisikan bahwa melakukan hal itu adalah lebih penting daripada mempelajari hewan lain yang lebih eksotis. Pilihan yang E bukan. Oke, benar sekali. Pilihan D itu juga bukan, karena ini yang dibicarakan terkait dengan pemerintah. The government of the world have a responsibility to support scientific studies. Pemerintah yang ada di dunia ini memiliki tanggung jawab untuk mendukung penelitian tanaman dan hewan. Itu tidak ya, tidak di bacaan juga tidak disebutkan. Yang C, pilihan C merupakan sebuah pertimbangan nilai penulis, memang merujuk pada area-area yang lebih prestisius sebagai area yang lebih mungkin mendapatkan pendanaan, tapi penulis tidak menyarankan area-area mana yang harus dimasuki. Tidak menyarankan area-area mana yang harus dimasuki. Sedangkan areanya tadi kan banyak. Yang B ini tidak tepat karena bacaan tidak merujuk burung merpati sebagai perpetual outsiders atau sesuatu yang asing. Berarti the fake, the enemy of Pigeons may, but they are di fully sana nggak ada pigeon. instead perpetual outsiders. Yang A. Yang A ini sesuai dengan
komentar penutup tentang burung merpati dan tikus, mungkin mereka tidak cantik ya, tidak eksotis, tapi kita berinteraksi dengan mereka. Jadi mempelajari tentang mereka merupakan suatu tindakan yang bijaksana. Kalau di sini disebutkan fakta bahwa hewan yang tidak terlihat memiliki sense estetika atau sense of responsibility tidak berarti bahwa mereka itu tidak berhak untuk dipelajari, apa ya istilah yang tepatnya ya. Maksudnya mereka itu ya bukan berarti mereka tidak berhak untuk dipelajari atau diteliti gitu ya. Jadi jawabannya memang yang seperti itu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari nomor 17 sampai nomor 20. Baik. Sebelum kita